wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan video belajar kali ini bersama dengan Putri Handayani. Kali ini kita akan belajar bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar kita kali ini, ada baiknya kita mulai bersama belajar kali ini dengan membaca umur kitab. Bersama-sama kita baca umur kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bacaan Al-Fatihah ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku yang Butwi sayangi, kali ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada kesempatan ini Butwi akan membacakan tujuan dari pembelajaran meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari materi ini diharapkan anak-anak bisa yang pertama apa? Memahami kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di separuh akhir kerasulannya. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami peristiwa Fathu Makkah sebagai kemenangan perjuangan umat Islam di Mekah. Kemudian yang ketiga, memahami pemberian haji Wada. Kemudian yang keempat, anak-anak diharapkan mampu mengambil pelajaran dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian di sini ada yang namanya peta konsep. Dari peta konsep ini, anak-anak diharapkan bisa mengerti apa saja yang perlu kita teladani dari perjuangan Rasulullah ini. Yang pertama ada kisah istimewa Fathu Makkah. Kemudian yang kedua ada peristiwa Haji Wada. Kemudian yang ketiga ada hikmah dalam kisah tersebut. Lanjut, kemudian ada beberapa kata kunci yang harus anak-anak pahami di sini, yang harus anak-anak diingat-ingat kata kuncinya. Yang pertama ada apa saja dalam materi ini? Yang pertama ada akhlak, kemudian ada teladan yang bisa diambil, kemudian sisi dakwahnya, kemudian damai dan kemajuan Islam. Lanjut, apa saja kisah istimewanya? Nah, dari kisah istimewa ini, kisah istimewa Fathu Makkah. Fathu Makkah perlu anak-anak ingat terjadinya pada bulan apa? Pada bulan Dzulqa'dah tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Kemudian yang kedua, kisah istimewa yang kedua, yang mana dari peristiwa Fathu Makkah ini, Rasul dan sahabat akan menunaikan ibadah haji, tetapi dilarang atau dihadang oleh kaum Quraisy di Makkah. Kemudian umat Islam dilarang masuk ke Makkah. Nah, terjadilah perjanjian Hudaibiyah antara Muslim Madinah dan Quraisy di Makkah. Lanjut. Kemudian kisah istimewa yang lainnya apa, Bu? Kisah istimewa yang lainnya dari peristiwa Fathu Makkah ini, yang pertama, isi perjanjian Hudaibiyah. Nah, isi perjanjian Hudaibiyah ini, yang pertama ada berbunyi begini, pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh haji di tahun ini. Tahun depan boleh, namun hanya berapa hari anak-anak? Hanya 3 hari.
Nah, kemudian yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Kemudian isi perjanjian yang ketiga apa? Pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kembali ke Mekah dipersilahkan bergabung dengan kaum Quraisy. Perjanjian selanjutnya yaitu menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian yang terakhir, isi perjanjian Hudaibiyah yaitu memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau bergabung dengan kaum Quraisy. Kemudian kisah istimewa yang lain dari Fathu Makkah ini, belum 10 tahun kaum Quraisy mengingkari perjanjian Hudaibiyah, yaitu membantu siapa? Membantu Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Kemudian dari peristiwa itu, kemudian Rasulullah menyiapkan apa? Menyiapkan 10.000 pasukan muslim. Kemudian pasukan Islam masuk ke Mekah dengan damai, dengan tenang, dan tanpa ancaman. Mereka berseru takbir dan tahmid. Kota Makkah akhirnya terbuka kembali untuk umat Islam. Lah, dari peristiwa inilah akhirnya siapa? Seseorang yang dulu sangat membenci umat Islam, sangat membenci Rasulullah, yaitu siapa anak-anak? Abu Sufyan masuk Islam. Dari situlah berhala-berhala dihancurkan. Kemudian Bilal mengumandangkan azan pertama kalinya. Lanjut. Nah, anak-anak, dari sini kira-kira sudah bisa difahami ya, sudah bisa difahami tentang materi meneladani kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, kita sudah sampai pada bagian refleksi. Yang pertama apa? Refleksi yang pertama dari peristiwa Fathu Makkah ini menunjukkan kemenangan umat Islam, ya, asalkan umat Islam mau apa? Mau berjuang, bersatu, kemudian berdakwah, itu intinya. Ya. Kemudian yang nomor 2, masuknya umat Islam dengan damai dan tenang menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya memiliki sifat apa? Masuknya umat Islam dengan damai dan tenang menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya memiliki sifat kasih sayang, ya. Umat Islam itu memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang ketiga, Fathu Makkah sesuai dengan firman Allah yaitu surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya bagaimana? Artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Nah, sekarang kita sudah masuk di peristiwa Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Nah, Haji Wada ini bisa disebut juga dengan haji perpisahan. Yang mana haji ini adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui
Haji Wada ini, malaikat Jibril telah mengabarkan bahwa semua wahyu telah disampaikan. Nah, artinya apa, anak-anak? Artinya semua wahyu itu sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Rasulullah sudah merasa bahwa beliau ini akan segera dipanggil oleh Allah. Maka beliau segera mengumumkan akan memimpin sendiri sholat jamaah haji tersebut atau memimpin jamaah haji tersebut. Nah, Haji Wada ini perlu anak-anak ingat, Haji Wada ini diikuti oleh 30.000 jamaah yang terdiri dari pria dan wanita. Kemudian nasihat Rasul saat Haji Wada. Yang pertama apa? Berakhlak terpuji antar sesama. Kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, melaksanakan amanah dengan tanggung jawab. Melarang umat Islam melakukan riba. Menciptakan perdamaian, tidak balas dendam. Kemudian, derajat manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya takwa pembedanya. Kemudian, sesama muslim adalah saudara. Anak-anak, kita lihat di sini ada wahyu terakhir yang diterima atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa anak-anak? Ayat 3. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wattamu wal ahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma dhubiha lan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wa ahsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittурra fi mahmasatin ghayra mutajanifin lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, perlu diingat bahwasanya Rasul meninggalkan 2 petunjuk. Jadi Rasulullah itu meninggal, tetapi meninggalkan 2 petunjuk yang abadi sepanjang zaman. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Agar bagaimana? Agar manusia itu terhindar dari kesalahan.
Sekarang kita sampai pada kisah wafatnya Rasulullah. Para sahabat menangis setelah mendengar pesan terakhir Rasulullah. Setelah ibadah haji selesai, Rasul kembali ke Madinah. Akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasul mulai jatuh sakit. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepatnya yaitu Rasul wafat. Hikmahnya apa? Hikmah dalam peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada. Yang pertama, menebarkan kasih sayang antar sesama. Kemudian yang kedua, senantiasa menepati janji. Yang ketiga, selalu bersikap rendah hati. Kemudian yang keempat, mempererat persaudaraan dengan sesama. Yang kelima, meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna. Kemudian yang keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Materi sudah habis, sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk sumber belajar anak-anak dari rumah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.